Teman-teman, mari kita menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita, karena kebersihan adalah sebagian dari iman, dan Allah sangat menyukai keindahan dan kebersihan. Wudhu itu sarana dan proses pensucian dari segala kotoran. Saat seseorang berwudhu, maka runtuhlah segala dosa yang melekat di tubuhnya. Sucilah zohirnya. Allah tidak pernah menjadikan untukmu kesulitan, tetapi Allah menghendaki untuk mensucikanmu dan menyempurnakan nikmat kepadamu supaya kalian bersyukur. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 7. Tanpa didasari, wudhu memiliki banyak manfaat positif bagi manusia. Dimulai dari membasuh kedua telapak tangan yang berfungsi membersihkan segala najis di telapak tangan. Lalu berkumur. Penelitian modern membuktikan bahwa berkumur dapat menjaga mulut dan tenggorokan dari radang dan menjaga gusi dari luka. Berkumur juga dapat menjaga dan membersihkan gigi dengan menghilangkan sisa-sisa makanan yang terdapat di sela-sela gigi setelah makan. Setelah itu, membasuh hidung. Lubang hidung merupakan tempat yang rentan dihinggapi mikroba dan virus. Akan tetapi dengan membasuh hidung secara kontinu, dengan memasukkan dan mengeluarkan air ke hidung di saat berwudu, maka lubang hidung menjadi bersih dan terbebas dari radang dan bakteri. Sesudah hidung, lalu membasuh wajah dan kedua tangan. Dan kami turunkan dari langit itu air yang suci. Quran Surat Al-Furqan ayat 48. Membasuh wajah dan kedua telapak tangan sampai ke siku memiliki manfaat yang sangat besar dan menghilangkan debu dan mikroba, lebih dari membasuh hidung. Terakhir, membasuh kedua telapak kaki. Membasuh kedua telapak kaki dengan cara memijat dapat mendatangkan perasaan tenang dan nyaman, karena telapak kaki adalah pusat syaraf dan cerminan seluruh penyakit tubuh. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Dengan wudhu, ia dinyatakan bersih dan diperkenankan menghadap Allah, Tuhan yang menciptakan segala yang suci. Siapa yang berwudu dengan ikhlas, lalu mendatangi Allah dengan hati yang penuh kepasrahan, ia akan suci dari segala kotoran dan dosa. Wudu yang tidak semata-mata diniatkan sebagai ibadah, tetapi juga sebagai wujud upaya membersihkan lahiriah, jasmani manusia. Barang siapa berwudu dan menyempurnakan wudunya dengan membasuh kedua tangan dan wajahnya, mengusap kepala dan kedua telinganya, kemudian berdiri untuk melaksanakan sholat fardu, maka dosa-dosanya yang dilakukan pada hari itu diampuni. Dosa kedua kaki yang dipakai untuk berjalan, dosa kedua tangan yang dipakai untuk memegang, dosa kedua telinga yang dipakai untuk mendengar, dosa kedua mata yang dipakai untuk melihat, dan keburukan yang terjadi pada dirinya. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abi Umamah.
Kebersihan sepatutnya menjadi identitas seorang muslim hamba Allah. Karena kebersihan menjadi bagian yang sangat penting dari ajaran Islam. Kebersihan seseorang sangat erat kaitannya dengan keimanan seseorang. Dikatakan kebersihan adalah sebagian dari iman. Artinya, kebersihan menjadi sangat penting sebagaimana keimanan dalam beragama. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Corona yang sampai sekarang masih memakan korban. Dan social distancing membuat kita harus mempertahankan kekebalan tubuh dari virus corona ini. Tanpa kita sadari, dalam Al-Quran telah tertulis berbagai macam buah yang memiliki kandungan yang sangat luar biasa di dalamnya untuk kelangsungan hamba tercintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, buah apa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anjurkan dalam Al-Quran? Berikut 6 buah yang wajib kamu ketahui nih, Sobat Religiwan. 1. Kurma. Di dalam keduanya atau surga juga ada buah-buahan serta pohon kurma dan buah delima. Quran Surat Al-Rahman ayat 68. Buah yang tumbuh dari sejenis palem ini termasuk salah satu yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran. Beberapa surat di mana nama buah ini bisa ditemukan adalah Surat Maryam, Surat Al-Ahsyr, Surat Al-Baqarah, dan Surah Ka'af. Kurma kaya akan serat dan antioksidan, ampuh untuk menurunkan risiko diabetes, Alzheimer, dan beberapa jenis penyakit kanker, serta bermanfaat untuk menyehatkan jantung dan mencegah gangguan penglihatan. Kurma juga bisa membantu menguatkan tulang serta alternatif pemanis yang lebih sehat daripada gula. Kurma juga memiliki khasiat kecantikan karena memiliki vitamin A dan vitamin B5. 2. Tin. Sekiranya aku katakan ada buah-buahan yang turun dari surga, maka itulah buah tin, karena buah-buahan surga itu tanpa biji. Makanlah ia, karena ia dapat menghentikan wasir dan bermanfaat menyembuhkan encok. Dituturkan oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Buah tin atau ara hanya disebut sekali di dalam Al-Quran, yaitu di surat At-Tin. Buah tin merupakan bahan makanan yang kaya gizi. Buah tin rendah kalori, tinggi serat, dan tidak mengandung lemak, sehingga baik untuk mereka yang sedang menjaga berat badan. Buah ini mengandung vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin K, kalium, magnesium, tembaga, dan zat besi. Buah tin baik untuk penderita diabetes, karena dapat menyeimbangkan kandungan asam lemak dan vitamin E di dalam darah. 3. Pisang. Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu. 27 berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, 28, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Quran Surat Al-Waqiah ayat 27-29. Buah ini dikenal sebagai sumber kalium yang sangat baik. Meskipun kandungan gulanya tinggi, pisang juga mengandung serat larut pektin yang bertugas menyeimbangkan kadar gula dalam darah dan memperlancar pencernaan. Kalium dan magnesiumnya baik untuk kesehatan jantung. Magnesiumnya juga baik bagi kesehatan ginjal. 4. Anggur. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Quran Surat An-Nahl ayat 11. Buah anggur disebutkan hingga 14 kali di dalam Al-Quran, salah satunya di surah Al-Mu'minun. Antioksidan, mirisetin, dan quercetin di dalam anggur menjadikan buah ini efektif mencegah kanker. Lutein dan zeaxanthin yang bisa mencegah penyakit mata akibat usia. Berdasarkan penelitian pada Journal of Nutrition, anggur bahkan bisa membantu fungsi tubuh memproduksi insulin, juga membantu meningkatkan kekebalan tubuh. 5. Zaitun. Makanlah zaitun dan minyakilah rambut dengan zaitun, karena ia dari pohon yang berkah. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1852, disahihkan Al-Albani dalam Sahih At-Tirmizi.
Zaitun buah berwarna hijau gelap yang biasa diolah menjadi minyak nabati, termasuk salah satu tumbuhan yang paling sering muncul dalam ayat Al-Quran. Beberapa yang menyebutkan buah ini adalah surah An-Nur, surah Al-An'am, surah An-Nahl, surat Al-Mu'minun, dan surah Al-Basa. Kandungan dalam buah ini vitamin E dan antioksidan terbaik. Buah ini baik untuk jantung, bukan hanya itu. Linoleic acid di dalamnya mencegah kerusakan hati, mengatur kadar lemak dalam darah, serta juga bisa melindungi tubuh dari osteoporosis dan memiliki efek anti kanker pula. 6. Delima. Buah delima atau pomegranate ini disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-An'am 99. Bersama kurma, zaitun, dan anggur, delima memiliki antioksidan punisalagin yang kekuatannya 3 kali lipat melebihi anggur merah dan teh hijau. Bisa mencegah penyakit jantung, kanker, diabetes tipe 2, obesitas, dan Alzheimer. Antioksidan di dalam buah delima mampu menghindarkan risiko kanker prostat, kanker payudara, artritis, darah tinggi, dan disfungsi ereksi. Masya Allah, itulah buah-buahan berkhasiat yang disebutkan di dalam Al-Quran beserta nilai gizinya menurut hasil penelitian. Untuk kesehatan dan kekebalan tubuh dari virus corona, tak ada salahnya mengkonsumsi buah-buahan ini secara teratur ya Sobat Religiwan. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dijauhkan dari mara bahaya ya Sobat Religiwan. Yuk beribadah sebaik mungkin dan perbaiki hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, and share ya, agar pahalanya terus mengalir.